Selamat datang di channel YouTube Ruang Ilmu. Nah, materi kali ini belajar Laravel di Linux untuk pemula bagian kedua. Nah, list materi kali ini hanya ada dua ya. Pertama ada validasi data menggunakan Laravel, kemudian memasang template di Laravel. Selamat belajar. Oke, kita buka VS Code. Nah, sebelum mulai mengetikkan kode program ya, kita install terlebih dahulu beberapa extension yang ada di VS Code-nya. Nah, extension ini akan mempermudah kita dalam pengetikan kode program nantinya. Pertama ada Bootstrap 4, Bootstrap 4 Snippet, ada CSS Formatter, HTML Boilerplate, HTML CSS Support, HTML to CSS Auto Completion, ada Intel Sense for CSS, kemudian Laravel Blade Formatter, Laravel Blade Snippet, dan Laravel Snippet. Nah, itu ada beberapa extension yang harus teman-teman install ya, agar nanti proses pengetikan kode programnya bisa lebih mudah. Oke, lanjut ke bikin program. Masih menggunakan project Laravel yang sebelumnya ya. Nah, kita buat view baru. Nah, klik kanan view, pilih new file, kemudian masukkan input blade.php. Itu nama extensionnya, nama file barunya ya. Nah, kemudian kita ketikkan B4 strip tanda dolar. Nah, maka akan muncul kode program untuk manggil Bootstrap ya, Bootstrap online. Titelnya saya ganti dengan membuat form validasi di Laravel. Nah, kemudian kita ketikkan kode programnya di antara tag body ya. Nah, kita ketikkan b strip con. Nanti akan muncul b containernya. Ini untuk memanggil kelas container. Kemudian b strip row itu untuk memanggil b strip row untuk memanggil kelas row di Bootstrap. Nah, row-nya saya tambahkan just TV ya, biar nanti ada di tengah. Kita ketik aja just, nanti akan muncul kelas-kelas yang bisa kita gunakan, kelas-kelas di Bootstrap yang bisa kita gunakan ya. Saya nanti coba kelas content center, biar nanti tulisannya ada di tengah. Oke, kemudian b call, ini untuk kolom ya. B call call lg6 l b card. Nah, ini untuk memanggil kelas card body yang ada di Bootstrap ya. Untuk cardnya saya tambahkan ya card mt5. Nah, untuk H5 nya saya ganti dengan H3 ya, biar agak besar nanti tulisannya. H2 maaf. Titelnya saya ganti dengan form validasi data. Kemudian untuk elemen paint-nya saya hapus. Nah, kita masukkan 2 kurung kurawal. Ini saya buat keterangan dulu ya. Nah, menampilkan error validasi.
Nah, saya ketikkan B.2 if. Nah, ini untuk memanggil. If itu pengkondisian ya. If con error kurang dari 0, B alert. Nah, B alert ini untuk alert itu pesan ya. Nah, saya ganti dengan kelas alert danger. Nah, untuk kontennya ini saya hapus. Saya ganti dengan UL, kemudian saya masukkan B.2 for each. Oke, for each error all. Nah, error is error. Kok gak muncul otomatis ya? Oke. Nah, kita sebutkan variabel error. Nah, jadi maksudnya kode program ini tuh menampilkan error validasi. Nah, ketika program dijalankan kan nanti akan muncul form ya. Nah, si formnya itu masih kosong, tidak diinputkan, tidak dimasukkan sesuatu. Kemudian kita langsung aja klik buttonnya. Nah, nanti akan muncul pesan error. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, lanjut kita bikin formnya ya. Nah, lanjut kita bikin form validasi. B form. Nah, untuk bikin form ya. B form method. Nah, metodenya kita isi post, actionnya itu kita isi dengan proses, garis miring proses. Oke, saya masukkan CSRF field. Nah, ini sudah saya bahas di materi bagian 1 ya. Apa itu CSRF field tuh? Nah, kita masukkan B-strip form group. Oke. Nah, dan muncul form group. Nah, maka akan muncul kode CSS untuk form group ya. Nah, untuk labelnya yang pertama saya masukkan nama ya. Nah, untuk ID-nya saya hapus. Untuk kelasnya tetap form control, tipenya tetap text,
Name-nya saya ganti dengan nama, kemudian saya masukkan value. Value old nama. Nah, oke, untuk yang kedua saya biasa saya ketikkan lagi by form group. Nah, untuk labelnya saya ganti dengan pekerjaan. Oke, label saya ganti dengan pekerjaan. ID-nya saya hapus ya. ID untuk kelasnya tetap form control, tipenya tetap teks, name-nya saya ganti dengan pekerjaan, value-nya saya masukkan old pekerjaan. Oke, nah untuk yang ketiga biasa kita ketikkan dulu base 3 form group. Nah, untuk labelnya saya ganti dengan usia. Kelasnya tetap form control, tipenya tetap teks, name-nya usia, value-nya old usia. Lanjut yang bikin form group yang keempat ini saya masukkan button aja sih. Jadi untuk form inputnya itu nanti hanya ada 3 ya, ada nama, pekerjaan, dan usia. Lanjut bikin button. Ini bakal kehapus semua ini. Oke, labelnya kita hapus. Nah, untuk inputnya ID-nya saya hapus. Nah, untuk kelas saya ganti dengan kelas button primary ya, btn primary. Untuk tipenya submit. Name-nya saya hapus, diganti dengan value. Untuk value-nya saya isi dengan proses. Nah, ini adalah kode lengkap dari input blade.php ya. Nah, ini adalah kode lengkapnya. Oke, lanjut bikin view yang kedua. Nah, untuk view yang kedua ini kita klik kanan, view new file, saya beri nama proses blade.php. Biasa kita ketikkan B4 strip tanda dolar. Nah, oke, titelnya
saya ganti dengan form validasi data. Nah, kita masukkan di antara tag body. Nah, B strip container ya, kita biasa masukkan kelas container. Di B strip. Nah, yang kedua kita masukkan kelas row. Terus row just akan muncul kelas-kelas yang bisa kita gunakan di Bootstrap ini ya. Saya pakai kelas content Justify Content Center biar nanti ada di tengah. Oke, kemudian saya masukkan B call ini untuk kolom. B call strip LG5. Oh, LG6 ya. B strip card. Nah, ini untuk memanggil card body. Card body. Nah, cardnya saya masukkan, tambahkan card MT5 untuk card bodinya tetap. Nah, untuk elemen H-nya saya ganti, untuk headingnya saya ganti dengan H3. Oh, ini tidak diganti tapi dihapus ya. Nah, hapus dulu, kemudian saya buat H3. Nah, untuk judulnya ya, form validasi data. H3. Nah, H3 kelas my4 saya masukkan data yang di input. Jadi nanti muncul passing data dari form input ya. Nah, saya bikin tabel B strip tabel, nanti akan muncul kode program untuk bikin tabel ya. Nah, saya ganti kelasnya dengan tabel border. Kemudian tambahkan tabel kelas tabel striped. Kelas tabel striped. Nah, TD. Nah, ini yang per TD yang pertama saya ketikkan style with style with 150 pixel. Nah, ini untuk kolom nama ya. Lanjut TD. Saya masukkan variabel data. Nah, ini untuk passing data ya. Passing data dari form input ditampilkan di form proses nantinya. Lanjut TR TD.
Yang kedua itu pekerjaan ya. Jadi pekerjaan TD. Nah, baru saya masukkan ini kode program untuk passing data pekerjaan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah usia. Saya geser dulu agak ke atas biar enakan ngodingna. TD. Nah, saya masukkan lagi passing data usia. Nah, oke. Kemudian saya buat link untuk kembali ya, hyperlink untuk kembali. Nih, kembali ke form input nantinya ya. Nih, help input. Saya pakai kelas button primary. Ini untuk kembali. Oke. Ini adalah kode lengkap dari proses blade.php. Nah, ini ya kode lengkapnya. Lanjut, kita buat controller baru ya. Buka terminalnya via VS Code aja biar lebih mudah ya, lebih simple. Nah, saya ketikkan di terminalnya itu php artisan make controller mahasiswa controller. Kalau di yang pertama itu adalah santri controller ya, yang kedua kita bikin mahasiswa controller. Oke, controller created successful. Nah, controller selesai, berhasil dibuat. Nah, kemudian saya masukkan di sini public function index, public function index. Return view. Oke, return view input. Nah, jadi function index ini akan meload view input nantinya. Kemudian bikin function proses. Function proses dalam kurung request variable request. Nah, kemudian saya bikin variabel message. Nah, variabel message ini untuk menampung pesan-pesan apa sih yang mau kita tampilkan nanti di formnya ya. Nah, pertama ada kita bikin required
Required attribute wajib diisi cuy sana. Yang kedua saya bikin min, jadi maksudnya min itu jumlah minimal karakternya nanti ada berapa huruf ya. Atribut harus diisi minimal saya buat 5 karakter aja deh. Min karakter ya, nantinya ada minimalnya 5 nanti. Kemudian maksimal salah. Atribut harus diisi maksimal saya setting nanti 20 karakter ya. Berarti kalau 20 karakter bisa jadi 20 huruf. Nah, spasi pun akan termasuk karakter ya nantinya. Nah, itu adalah validasi data buatan kita sendiri ya. Artinya buatan kita itu kita bikin sendiri gitu. Tidak menggunakan validasi yang ada atau yang otomatis ada di Laravel. Nah, selanjutnya this validate request nama required, nah garis lurus ya, garis lurus. Maka di sini saya sebutkan nanti minimalnya mau berapa karakter. Saya di sini sebutkannya 5 ya. Jadi kalau nanti namanya itu kurang dari 5 huruf, akan muncul pesan error nantinya. Nah, kemudian untuk pekerjaan saya kasih required aja. Jadi nanti dari data pekerjaannya wajib diisi. Kemudian usia required numeric. Nah, numeric ini validasi data bawaan Laravel ya. Nah, untuk validasi datanya apa saja sih validasi data yang bisa kita gunakan, itu bisa dicek di webres dokumentasi Laravelnya ya, yang ada di website resminya. Nah, lanjut return view. Return view process. Oke, kita buat data return view process data request. Ini adalah lengkap dari mahasiswa controller ya. Baik, kita lanjut ke proses pembuatan root ya.
Oke, teman-teman buka web PHP, kemudian paling bawahnya kita ketikkan root. Root titik dua kali, masukkan get. Nah, kemudian di sini kita tuliskan linknya nanti akan kita buat ya, URL-nya nanti akan apa yang mau muncul. Nah, di sini saya mengetikkan garis miring input. Oke. Oh iya, ada yang ketinggalan teman-teman. Di sini kita ketikkan dulu ininya ya, app garisnya kebalik, app http controller untuk memanggil ini ya, block controllernya, app http controller, bukan blok tapi mahasiswa controller ya. Mahasiswa controller, koma baru kita buat rootnya ya. Nah, di sini saya buat rootnya itu root get, kemudian kita sebutkan nama controllernya. Nah, dalam hal ini nama controllernya adalah mahasiswa controller titik 2 kelas. Kemudian kita masukkan nama function yang mau kita pakainya apa. Nah, di sini adalah functionnya adalah function index ya. Root get, kemudian post. Lanjut kita root get post dalam kurung garis miring proses. Kemudian kita sebutkan lagi nama controllernya, titik 2 kelas. Nah, lanjut kita sebutkan nama functionnya. Nama fungsinya adalah proses ya. Nah, ya, oke, saya kasih jarak dikit ya. Nah, ini adalah kode lengkap root untuk validasi data ya. Nah, kita coba jalankan. Buka terminal. Nah, terminalnya kita buka lewat VS Code aja. Nah, kemudian ketikkan PHP artisan serve. Nah, di sini udah muncul server running, berarti sudah bisa dijalankan. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, kita buka browser. Dalam hal ini saya pakainya Firefox ya. Browser saya perbesar dulu deh, biar kelihatan lebih besar nantinya, biar tulisannya lebih jelas gitu. Nah, kita ketikkan localhost titik 28.000 garis miring input. Nah, maka akan muncul form validasi data. Nah, baik, kita akan coba ya. Nah, kita coba langsung klik proses. Nah, maka akan muncul pesan error. Nama wajib diisi, pekerjaan wajib diisi, usia wajib diisi. Nah, sekarang kita coba isi. Nah, nama kita kasih isi AD, pekerjaan buruh. Nah, untuk usia kan umumnya angka ya, kita kasih huruf. Nah, nama harus diisi minimal 5 karakter. The usia must be number. Nah, ini karena kita pakai validasi numerik bawaan Laravel, jadi masih pakai bahasa asing ya. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, sekarang kita coba masukkan data yang valid ya. Nama Krisna,
pekerjaan guru umur 29. Kita proses. Maka muncul validasi data yang diinput. Lanjut ke materi 2 ya, memasang template di Laravel. Oke, kita buat dulu controllernya ya. Maaf salah, bukan serve, tapi kita ketikkan php artisan make controller. Kita kasih nama blog controller. Enter. Ini masih menggunakan project yang sebelumnya ya, jadi tidak bikin project baru. Created successful. Jadi blog controller sudah dibuat. Oke, kita mulai ketikkan ya. Di sini saya mengetikkan public function home. Nah, jadi pertama kita bikin dulu function home. Return view home. Nah, function kedua kita bikin public function tentang. Kemudian return view tentang. Public function kontak. Nah, itu untuk function ketiga ya. Nah, dan kita masukkan return view kontak. Nah, ini adalah kode lengkap dari blog controller ya. Oke, lanjut kita bikin rootnya ya. Oke, kita ketikkan root titik 2 get. Getnya ketinggalan. Oke, saya lupa lagi nih. Apalagi teman-teman, kita harus masukkan dulu use app http controller garis miring, baru kita masukkan blog controller. Kita masukkan di sini. Root blog controller class. Baru kita
ketikkan home. Nah, home ini nama indeksnya ya. Oke, masih merah tulisannya. Oh iya, ini ada yang ketinggalan ya. Saya lupa teman-teman. Root. Nah, lagi kita coba. Nah, ini kalau ada yang error teman-teman bisa disorot aja ya garis merahnya ya. Nanti akan muncul keterangan errornya. Coba. Nah, ternyata di sini kesalahannya. Rootkit. Nah, harusnya rootkit ya. Nah, baru tulisan tidak error lagi. Kemudian kita masukkan root ya, root get. Nah, untuk yang pertama root get garis miring. Nah, jadi URL-nya itu nanti garis miring aja ya. Nah, untuk yang kedua kita bikin root get tentang. Nah, tentang ini akan jadi URL-nya nanti ya. Kita masukkan nama controllernya. Titik 2 kelas tentang. Oke, masih merah ya. Nah, oke, kita sorot lagi garis merahnya. Oh, ternyata ini kurang titik 2 nya ya. Kemudian yang ketiga kita bikin lagi root get kontak. Nah, kemudian kita masukkan lagi nama controllernya. Titik 2 kelas. Nah, baru kita masukkan lagi functionnya. Nah, tadi kita bikin nama function kontak ya. Nah, ini adalah kode lengkap dari block controller ya, untuk memasang template di Laravel. Oke, kita lanjut ke pembuatan view ya. Nah, kita bikin view master dulu ya. Untuk yang pertama kita bikin view master.blade.php. Nah, biasa kita ketikkan HTML.25. Nah, maka akan muncul struktur dasar dari HTML5 ya. Titelnya saya ganti dengan belajar sistem Blade template Laravel. Nah, kita bikin header. Nah, untuk pengetikan elemen HTML ini ya, kita cukup ketikkan saja nama elemennya, nanti akan muncul otomatis ya. Karena kita sebelumnya sudah menginstal extension ya. Nah, saya kasih judul H2 ruang ilmu, kemudian bikin navigasi nav. Nah, ini berisi menu ya. Nah, pertama saya ngisi menunya itu home.
Kedua, saya kasih menu tentang. Nah, untuk yang ketiga saya kasih menu kontak. Yang ketiga ini kontak. Nah, lanjut. Nah, ini saya kasih BR ya, break artinya jadi nanti ada jarak ya antara konten yang bagian tengah dengan navigasi atau dengan menu itu ada jarak nantinya. Nah ya. Nah sekarang kita ya bikin ini bagian yang judul halaman blog ya. Kita ketikkan B.2 yield. Nah kasih nama judul. Oke, nah itu dari atas ya. Itu ada bagian BIL untuk judul, kemudian setelah judul kita bikin lagi BIL untuk konten. Nah, kemudian saya masukkan lagi BR, break, kemudian ada HR ya. HR ini untuk garis. Nah, selanjutnya ada footer. Nah, footer, kemudian saya masukkan elemen P ya untuk paragraf. Nah, saya di footer ini saya ketikkan aja copyright 2023 ruang ilmu. Nah, master ini dijadikan template ya nantinya ya. Master. Oke, kita lanjut bikin view baru. Kita bikin view home .blade.php. Nah, baris pertama biasa seperti biasa kita ketikkan B.2 extend. Nah, artinya extend itu ya dalam konsep OOP ada langkah yang harus dilalui terlebih dahulu ya sebelum masuk ke home. Nah, jadi ketika kita mengakses home di URL berarti dia pun terlebih dahulu masuk ke extend nantinya. Dalam hal ini extendnya itu master. Nah, kemudian section. Ini untuk judul ya. Section ini namanya judul. Jadi nanti section judul ini muncul bagian paling atas ya, di navigasi itu. Ini halaman home.
Kemudian di sini kita ketikkan section. Oh ya, show-nya saya hapus saja ya. Nah, section content. Kemudian saya ketikkan lagi di sini itu elemen P untuk paragraf ya. Nah, saya kasih tulisan ya, selamat datang. Ini adalah halaman home, ruang ilmu. Nah, oke, itu kode lengkap bagian view home ya. Lanjut kita bikin view tentang ya. Nah, klik kanan new file, kemudian kita masukkan tentang .blade.php. Nah, nanti muncul kita file baru, kita ketikkan bextend master b.2 section. Nah, ya, saya ketikkan judul. Judul, kemudian halaman tentang. Nah, di sini saya masukkan lagi section. Section content. Nah, baru saya di sini ketikkan isi dari halaman tentang ini ya. Konten atau yang ada di isi dari website di halaman tentang ini. Nah, sementara di sini saya cuma ngetikkan ini adalah halaman tentang. Ini adalah halaman tentang ruang ilmu. Oke, lanjut bikin view yang ketiga. Ini view kontak.blade.php. Oke, saya ketikkan b.2 extend. Kemudian saya masukkan master, karena master ini berisi file ya, templatenya ya. Kemudian B section. Oke, salah, dihapus dulu. Oke, section judul. Nah, saya kasih keterangan di sini halaman kontak. Nah, kemudian saya masukkan lagi section konten. Di sini saya masukkan elemen P ya. Ini adalah halaman kontak ya. Maaf, itu masih halaman konten ya. Nggak apa-apa lah. Oke, saya ganti dulu ya, halaman kontak.
Nah, di halaman kontak ini biasanya berisi tentang yang informasi dari perusahaan atau ya customer service dari perusahaan. Nah, cuman di sini saya masukkan nah, informasinya tidak banyak ya. Hanya email ya, dan nomor kontak aja, itu pun nomor kontak bohongan ya. Nah, email dan yang satu lagi nih saya masukkan nomor telepon ya, tapi nomor telepon bohongan. Biasa kita ketikkan elemen HTML nya ya. Baik, ini adalah kode lengkap dari kontak blade.php ya. Nah, sekarang kita jalankan. Buka terminal, kemudian ketikkan php, maaf kelebihan ya spasinya, php artisan serve. Nah, ini udah jalan ya. Udah server udah running, berarti bisa dijalankan. Nah, kita ketikkan saja localhost .28 rismubu. Nah, maka akan muncul home. Kita klik tentang, maka akan muncul tentang, menu tentang. Klik kontak, akan muncul halaman kontak. Nah, kembali ke home. Nah, jadi seperti inilah template di Laravel ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.